Baik, selamat datang di video pengantar untuk praktikum algoritma dan pemrograman B di modul 10. Kali ini kita akan membahas tentang strings. Nah, jadi untuk tujuan dari praktikum modul 10 ini sendiri, nantinya kalian diharapkan dapat memahami fundamental dari string pada bahasa C dan juga memahami cara mengolah tipe data string. Nah, oke, kita langsung masuk aja nih. Sebenarnya tipe data strings itu apa sih? Nah, strings ini sebenarnya udah sering kalian gunain, tapi mungkin secara teorinya kalian nggak tahu teori di belakangnya. Nah, secara teori itu string itu sebenarnya adalah sebuah array dari karakter. Karena karakteristik utama string juga, dia adalah tipe data yang dibentuk oleh gabungan dua atau lebih karakter. Nah, kalian bisa lihat di contoh gambar ini, ya. Ada sebuah array ya, yang berisikan karakter gigs. Namun mungkin yang asing bagi kalian adalah kenapa ada slash 0 di ujung ini. Nah, jadi pada tipe data strings, khususnya pada bahasa C, itu dia akan menyimpan satu karakter sebagai penanda bahwa stringnya itu udah habis atau batas akhirnya strings. Slash 0 ini dinamakan dengan null byte terminator. Nah, ini yang akan digunakan oleh bahasa C untuk menentukan di mana batas akhir dari strings yang kita buat begitu. Nah, oke, langsung aja untuk deklarasi pada bahasa C untuk strings itu cukup gampang. Kalian tinggal bikin char, array of char dengan misalnya tipe nama variabelnya itu nama, terus ukurannya 6. Nah, kenapa 6? Karena di sini kita punya 5 huruf dan satunya kita simpan space-nya untuk null byte terminator. Oke. Nah, tapi kita langsung ketemu masalahnya kalau kita mencoba melakukan yang namanya assignment di bahasa C terhadap string. Nah, kita nggak bisa langsung melakukan assignment. Contohnya begini, kalau misalnya kita deklarasi, oke itu nggak bakal masalah. Misalnya Marco, terus kita mau tampilin nih nilainya. Nah, ini nggak akan jadi masalah karena kita udah isi nilainya di deklarasi awal. Tapi kalau kayak gini, nah ini bakal jadi masalah karena kita nggak bisa nge-assign nilai ke dalam suatu array pada bahasa C. Kenapa? Nah, kalau kalian perhatikan lagi gambar yang tadi, nah di satu array ini, satu segmen array ini hanya dapat menampung 8 bit atau 1 byte ukurannya. Sedangkan yang ingin kita isi tadi itu adalah Marco. Loh, kok yang diukur indeks pertamanya aja? Nah, karena secara teorinya array itu jika kita ingin melakukan assignment, dia akan menunjuk ke indeks pertamanya aja. Dia nggak bisa secara cerdas langsung ngisiin karakter yang kita kasih ke semua segmen dia. Setidaknya pada bahasa C ya. Nah, terus solusinya gimana? Kita harus memanggil satu library khusus yang dapat menangani penginputan data untuk string atau assignment untuk string. Nah, itu nama library-nya adalah string.h. Kalian tinggal pakai pre-processing directive-nya, pakai hashtag include, lalu kalian panggil nama library atau header filenya ada string.h. Oke, nah sekarang cara kita ngisi ke dalam nama, cara nge-assign nilai ke dalam itu adalah dengan cara menggunakan fungsi string copy yang akan menerima dua parameter atau argumen. Yang pertama, nama variabelnya, lalu kata atau asal variabelnya juga bisa. Gitu. Oke, kita isikan Marco misalnya sekarang. Nah, sudah tidak terjadi error lagi karena memang cara pengisiannya sudah valid. Nah, kalau misalnya kita udah punya nih di atasnya variabel lain, misalnya char, nama variabelnya Marco aja biar gampang. Nah, di sini tuh udah ada nilai Marco. Kita pengen pakai variabel ini, bisa nggak ya untuk ngegantiin Marco ini? Bisa, kalian tinggal bikin yang sebelah kiri ini variabel destination-nya, yang sebelah kanan ini variabel source atau sumbernya. Nah, kalau kita run, oke, dia bakal muncul langsung Marco. Oke, nah selanjutnya pada strings itu terdapat beberapa fungsi lain. Ada string len, ada string token, ada string compare. Kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama itu string len, strlen. Fungsinya adalah mengambil panjang dari suatu string. Nah, misalnya gini. Kita udah isi nih. Nah, Marco. Kita pengen tahu nih, ada berapa huruf ya di dalam ini? Kan ukuran array-nya 6. Oke, kita tahu, tapi kalau misalnya nanti yang isi namanya cuma Roy gimana? Nah, caranya adalah misalnya kalian bikin satu variabel untuk nyimpan datanya, panjang nama. Lalu kalian bisa isikan panjang nama sama dengan
string len dari nama gitu. Nah, lalu kita tinggal nampilin aja nih printf panjang nama %s adalah %d huruf misalnya. Dimana %s ini akan menerima data dari nama dan %d akan menerima data dari panjang nama. Jika kita jalankan, nah panjang nama Roy adalah 3 huruf. Itu untuk penggunaan fungsi strlen. Dia hanya akan menerima variabelnya lalu dia menghitung tuh di dalam array ini ada berapa yang keisi huruf gitu. Oke, cukup mudah. Yang selanjutnya ada strtalk. Mungkin sebelumnya sudah pernah menggunakan, tapi mungkin kalian belum tahu aja fundamentalnya gimana atau teori di belakangnya gimana. Jadi sebenarnya string talk itu gini. Kalau kita punya satu variabel nih bertipe data string atau array of character, lalu kita kan biasanya melakukan penginputan gitu. Misalnya masukkan nama gini. Nah, kita biasanya pakai fungsi fgets atau gets atau puts. Nah, itu karena kita menggunakan buffer, ya, kan terjadi masalah. Cara melihat masalahnya cukup gampang. Kalian tinggal tampilin stringnya, terus letakkan beberapa karakter aja di sebelahnya. Di sini bakal langsung kelihatan masalah apa yang timbul. Oke, sebelum kita lanjut ke masalah advance-nya ya. Nah, kita masukin namanya misalnya kayak tadi Roy. Nah, oke, kita printf mereka dalam satu baris, tapi kenapa si strip ini dia munculnya di bawah gini. Kalau kita run lagi, misalnya Roy tadi, dia ini munculnya di bawah. Nah, secara proses, ketika kita menginputkan misalnya nama seperti Roy, nah lalu kita tekan enter, nah enter ini akan masuk ke dalam array nama kita atau string nama kita. Nah, cara menghilangkannya gimana? Kita bisa gunakan fungsi selanjutnya yaitu ada strtalk atau string token. Nah, string token itu cara kerjanya gimana? Dia itu akan menerima 2 argumen. Yang pertama nama variabelnya, lalu mulai dari karakter mana kita akan melakukan slicing atau pemotongan. Nah, misalnya nih, nama kan ada 20 nih panjangnya. Kita pilih aja kita mau potong kalau ketemu karakter A misalnya. Oke. Nah, biar kelihatan kita masukin nama orang yang misalnya input apa ya? Peter ABC gini. Nah, nanti yang muncul ini tinggal Peter aja gitu. Oke. Nah, kalau dari inputan sebelumnya, berarti yang ingin kita buang adalah misalnya gini ya. Nah, berarti yang ingin kita buang adalah /n, mulai dari /n ke belakang. Oke, kita ganti aja delimiternya atau argumen keduanya jadi /n. Dengan begitu, saat kita inputkan misalnya kayak tadi namanya Peter atau Roy. Nah, ini mereka akan tampil sejajar sesuai format yang kita bikin di codingannya gitu. Nah, memangnya apakah hanya berguna untuk tampilan aja? Nggak juga, tapi saat misalnya kalian udah punya data nih ya, anggap aja di sini udah ada nama atau data nama yang ingin kalian cocokkan ke sini. Misalnya kalian ingin mencari nanti di database atau file gitu ya. Nama di sini udah ada Roy. Nah, yang jadi masalah kalau kalian nggak melakukan strtalk, ini sekalian langsung kita belajar fungsi selanjutnya ya. Ada string compare, ini dia akan menerima 2 variabel. Nah, kalau mereka sama itu return dari dia adalah 0. Jadi kalau string compare nama dan data nama adalah 0, misalnya kita print cocok gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan input yang sama. Misalnya kita input Roy juga dengan kapital R. Nah, tapi cocoknya nggak timbul. Atau biar lebih jelas kita tambahin else ya. Else printf tidak cocok. Oke. Nah, kalau kita run, oke. Kalau kita run sekarang, misalnya Roy, ini R-nya kapital ya udah sama, malah tidak cocok. Tapi kita punya trik nih. Misalnya kita tambahin /n di sini untuk memvalidasi ya. Kita isikan lagi Roy-nya. Nah, ternyata jadi cocok. Nah, berarti yang jadi masalah adalah karena fgets ini memasukkan yang tadi misalnya nih kita inputkan R O Y lalu kita tekan enter.
enter ini membuat row yang kita input dengan row yang ada di program itu tidak cocok. Maka cara mengatasinya gampang. Kita tadi udah punya satu fungsi yang namanya strtok atau string token. Kita buang mulai dari /n ke belakangnya. Nah, kalau kita run lagi, kita jalanin. Nah, sekarang udah cocok. Nah, kira-kira begitu untuk fungsi-fungsi dari library atau header file string.h yang bisa kalian gunakan. Nah, yang terakhir itu ada kita dapat memanipulasi karakter yang ada di dalam strings, misalnya dari huruf kecil ingin kita ubah menjadi huruf besar dan sebaliknya. Cara penggunaannya itu cukup gampang ya. Misalnya kita pakai aja variabel data nama ini, tapi kita panjangin lagi. Misalnya ini Alexander. Nah, oke. Nah, kita pengen ubah nih semuanya, jangan A aja nih yang uppercase. Caranya gampang, kalian bikin misalnya I ini dimulai dari 0. Lalu panjang nama itu adalah string len dari, kita ubah aja ya nama variabelnya biar disingkat. Nah, nama. Nah, saat I kurang dari panjang nama, oke, kita buat dulu incrementnya agar tidak infinite loop. Nah, kita ingin ubah nama pada posisi I menjadi to upper nama I. Nah, kalau dia udah uppercase, ya dia tetap jadi uppercase, tapi sekarang yang lowercase itu bakal berubah jadi uppercase. Bentar, karena belum kita print ya. Print f nama. Oke. Nah, sekarang semuanya berubah jadi uppercase. Nah, sebaliknya kita juga bisa melakukan hal yang sama ya. Misalnya ini semuanya udah uppercase, kita ingin ubah, jadi inilah, jadi lowercase semua. Nah, kita bisa ubah dengan cara mengubah nama fungsinya menjadi to lower. Nah, jika kita run, hasilnya adalah Alexander yang tadinya awalnya kapital semua atau uppercase semua jadi lowercase semua atau huruf kecil. Oke, sekian untuk materi pada video pengantar modul 10 ini yang membahas tentang strings. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video pengantar selanjutnya.